Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai rencana strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2015 sampai 2019 dengan anggota kelompok yaitu ada Pratama Ipo dengan NPM 19001, saya sendiri dengan NPM 19007 dan Muhammad Raihan dengan NPM 015. Yang pertama, mengidentifikasi kebijakan yang akan dievaluasi. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dalam menjalankan program pembangunan yang sudah kita kenal sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, penyusunan restra dituangkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN atau Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. Selama periode Renstra sebelumnya, BPKP telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN. Secara ringkas, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan inter atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Yang kedua, pengawasan intern atas kegiatan kebenaran umum negara. Yang ketiga, pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Yang keempat, pengawasan dalam rangka mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kelima, pengawasan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi, asistensi teknis sistem akuntansi, good governance system, dan key performance indicator. Keenam, dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, BPKP berupaya meningkatkan kepedulian pentingnya SPIP dan penerapan dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, dan diklat. Menentukan metode pendekatan dan teknik evaluasi yang digunakan. Dengan mengumumkan target-target yang terukur di RPJM dan turunannya, pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat untuk menilai hasil pekerjaan pemerintah. Kondisi ini memerlukan peran pengawasan intern yang memantau dan mengevaluasi terus-menerus proses dan hasil pembangunan. Untuk menghasilkan informasi yang dimaksud, kapabilitas pengawasan perlu ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan serta perlunya penajaman fokus pengawasan pada sasaran pokok pembangunan. Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal yang menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP, sedangkan analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan tantangan pengawasan BPKP. Perhatian pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Surkala terhadap peran pengawasan membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan pengawasan pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif, dan efisien, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Perhatian pemerintah tersebut adalah gambaran utama besar bagi BPKP untuk menyelenggarakan fungsinya. Kemudian ada melakukan pengumpulan data berkaitan dengan kebijakan yang akan dievaluasi. Yang pertama ada akuntabilitas. Untuk kesiapan ini dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan
BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa asuransi dan konsultansi. Yang kedua, pengelolaan keuangan dan pembangunan sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan dalam periode sebelumnya. Fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah. Maka pada tahun 2015 sampai 2019. Dan yang ketiga, pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan atau LK yang dipresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapat opini WTP dan BPK. Next ya. Kemudian yang keempat, pengelolaan pembangunan nasional. Di mana terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan 3 dimensi pembangunan, yaitu yang pertama dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, yang kedua dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas, dan yang ketiga dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut diuntungkan dalam sasaran pokok pembangunan RPJMN 2015 sampai 2019. Kemudian ada mengevaluasi kebijakan berdasarkan prinsip evaluasi. Yang pertama, kebijakan nasional pengawasan intern dengan harapan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisi kapabilitas pengawasan intern ini, maka kebijakan nasional pengawasan intern diarahkan untuk membangun kapabilitas pengawasan intern yang mampu mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan maturititas SPIP. Dua, arahan kebijakan pengawasan, di mana kearahan kebijakan strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan perwakilan BPKP Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memperjelas tentang upaya yang perlu dilakukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan uraian sebagai berikut, yaitu peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IECM, EPIIP, penguatan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis, peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah, pengamanan keuangan negara daerah yang efektif melalui debot teknik dan clearing house, pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rehan Anak Karyaman. Selanjutnya di sini ada strategi pengawasan. Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguasaan kapasitas sumber daya manusia BPKP sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Secara lebih spesifik, strategi tersebut tertuang dalam 4 butir strategi atau fokus dan sinergi sebagaimana, yaitu peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP. Yang kedua, memfokuskan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas sektoral. Yang ketiga, ada pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara atau daerah. Lalu yang keempat, ada pengamanan keuangan atau aset negara atau daerah yang termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya,
merumuskan hasil evaluasi dan rekomendasi. Pertama, ada pengukuran kinerja. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target BPKP merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai BPKP dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Lalu sasaran program, terdapat 3 sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Lalu ada sasaran kegiatan atau output yang merupakan program pengawasan BPKP yang diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atau atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Lalu ada pengaruh setamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.